Tahu kalian apa ini? Ini jeruk lemon. Untuk apa ini? Untuk suara. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang komentar sama Pung Parbelak. Pung, kau itu kalau batuk-batuk ceklah dulu ke dokter, mana tahu TBC. Aku batuk-batuk itu karena teriak-teriak, wah. Masuk angin, bikin konten malam-malam. Bukan karena TBC. Tapi gimana pun juga itu adalah bentuk perhatian, ya kan? Thank you ya. Jadi begini, ya sebentar lagi anak-anak ini kan selesai ujian akan terima rapot, kan begitu. Jadi ada satu ceritaku tentang seorang bapak perfeksionis sekaligus overprotective, kan begitu ya. Pokoknya anak-anaknya itu nggak boleh main di mana-mana selain 5 meter dari rumah. Ya, pokoknya dijaga ketat, dijaga ketat. Kalau misalnya ada anak-anak datang ke rumah, contohnya, kau cuci tangan dulu kok, baru kau main-main sama anakku. Takut anaknya kena virus. Dan anak-anaknya ini biar tahu kalian, saking perfeksionisnya, jangan pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun. Apalagi kalau urusan ranking kelas, tidak boleh di bawah ranking 1. Tiga anaknya ini semua dipaksa tiga-tiganya ranking 1. Iya kan? Pokoknya nggak bisa. Pokoknya anaknya itu biar tahu kalian, kalau salah satu, karena kebetulan laki-laki semua anaknya, kalau salah satu anaknya itu dihukum push up 10 kali. Kalau salah 2, push up 20 kali. Kalau salah 3, kena gibel pakai tangkai sapu. Maka asal nerima rapot biar tahu kalian, Pak, minggu depan nerima rapot kata guru kami. Nerima rapot. Aku tanya dulu kau sama bapak. Bapak tanya dulu sama kau, kau ranking berapa? Kalau ranking 1 biar bapak ambil rapotmu. Tapi kalau kau nggak ranking 1, mana nggak maulah bapak ngambil rapot katanya. Mana mungkin anaknya tahu? Kalau tahu ya diambil dulu baru dilihat baru tahu. Gitu, pokoknya biar tahu kalian, kalau misalnya anaknya dapat yang terbaik, contohnya kan, dapat nilai 100, setiap hari dicek, berapa nilaimu nak? 100. Berapa nilaimu nak? 100. Ini baru anak bapak, kan begitu. Tapi kalau contohnya berapa nilaimu mak? 75. Nilai apa itu? Enggak nilai itu sama bapak. Terus digitu kan biar tuh kalian, ya ada pengalaman kayak gini waktu kecil. Jadi pokoknya semua nilai itu harus 100. Kalau misalnya huruf itu harus A. Kalau bisa A plus, kan begitu. Jadi satu ketika adalah apa namanya, cek golongan darah di sekolah. Jadi datang anaknya nih laporan, Pak, di sekolah kami ada cek golongan darah katanya gitu. Ya udahlah, bagus-baguslah kau. Nanti hasilnya langsung kasih itu sama bapak katanya gitu kan. Jadi cek golongan darah lah. Ya namanya di kampung ya kan. Kalau di kampung-kampung ini bukannya bilang apa ya, karena memang waktu lahiran itu golongan darah si anak ini nggak terlalu diketahui ya. Jadi biasanya itu waktu sekolah itu disitulah ditanya apa namanya, datang tim dokter dari puskesmas atau dari rumah sakit umum itu membawa peralatan medis untuk mengecek jenis darah dari anak-anak tersebut, kan begitu. Datanglah dia. Ya kan, ditungguinya lah karena kebetulan antri, kan begitu. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Datanglah dia, ya kan. Diperiksa lah darahnya ini, ditengoknya. Ya kan? Datanglah dokternya itu, dikasihlah keterangan. Ditulis, ya kan? Nah, ini kasih sama bapak ya atau mama ya. Jangan hilang, jangan dibuang. Ya, pokoknya kasih tahu bapak, inilah golongan darahku, Pak. Bilang gitu ya. Ya Bu dokter, katanya gitu kan. Singkat cerita, pulanglah si anak ini, dijumpainya lah bapaknya, ya kan. Pak, aku udah selesai cek darah, katanya gitu kan. Jadi datang dia. Mana coba lihat dulu bapak, katanya. Lihat bapaknya, dibuka lah kertasnya itu. Mengamuk bapak itu biar tahu kalian.
Sini dulu kau, sini. Kaki anaknya ini salah apa? Padahal bukannya ulangan kan begitu. Apa ini katanya? Itu hasil 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 cek darah Pak kata. Coba sini dulu, sini. Apa ini? Apa ini? Hasil cek darah Pak, ditamparnya lah anak itu. Pak kata gitu. Ih, menangis anak itu kan, pikirnya, kenapa lah bapakku ini pikirnya gitu? Apa dibilangnya nih? Apa ini sekarang ini? Hah? Ya itulah Pak golongan darahku. Ini kenapa bisa B plus? Nggak bisa A. Hah? Kenapa bisa B? Kenapa nggak bisa kau usahakan A? A plus gitu. Biar tahu kalian datanglah bapaknya ini kan. Bapak tidak mau tahu, pergi kau balik ke sekolah ini harus gimana pun caranya harus bisa dapatmu A plus. Batuk lagi aku. Bisa perfeksionis, tapi kalau sama anak tolonglah agak diremlah perfeksionisnya itu. Ngeri kali kayak gitu ah. Masa golongan darah pun dipaksa dari B plus jadi A plus. Jadi adalah anak, ya, adalah bapak-bapak, ya, seorang pria lah, mulainya dari seorang pria. Jadi pria ini bisa dikatakan ya pekerja keras lah ya. Jadi hasil pertama dia bekerja ya, dia itu beli satu buah mobil. Wis, mantap lah. Angkot kan begitu. Angkot ya. Berkembang, beli dua, beli tiga, beli empat segala macam ya. Kalau angkot itu kan biasa kan ada stiker-stikernya kan begitu kan. Setelah maju usahanya ini beli truk lah dia, ekspedisi kan begitu. Sap. Truk pertama dibikinnya lah, sap. Ada kan stiker di depan di kepala mobilnya itu kan, ditulislah di situ. Ridho Ilahi. Woi. Karena dia berpikir bahwasanya semuanya itu hanya karena ridho Ilahi. Maju. Tahu kalian dalam 1 tahun beli mobil lagi dia satu lagi. Sap, ya kan? Datanglah dia dibikinlah di mobilnya itu, ya kan? Mobil kedua, doa bunda. Yeay. Doa bunda, doa ibu, ya kan? Mobil ketiga, biar tahu kalian, mobil ketiga. Kebetulan waktu dia mobil ketiga, mobil truk, ya kan? Dia sudah menikah, sah, ya. Dibikinlah, ditulislah di kepala mobilnya itu, istri soleha. Loh, dari ridho ilahi, dua ibu jadi istri soleha. Wah. Jadi tahu enggak kalian? Setelah itu, wah, dapat mobil lagi satu lagi dia. Pokoknya berkembang terus. Tahun depannya dapat mobil lagi dia. Sap. Dibikinlah di kepalanya itu. Apa ditulis? Pengusaha muda. Udah mulai nggak ingat dia sama Tuhan lagi. Nggak bikin lagi ridho ilahi. Kan biasanya kalau kayak gitu ridho ilahi 1 kan begitu. Ridho ilahi 2 kan begitu kan. Ini lama-lama sudah makin egois dia. Pengusaha muda. Maju lagi tahun berikutnya beli mobil lagi dia biar tahu kalian ya. Tahu kalian apa di kepala mobilnya itu? Dibikinlah, ditulis dari situ. Raja Jalanan. Raja Jalanan. Pokoknya setiap ada mobil dibikin stikernya itu ya kan, tapi ganti-ganti. Aduh. Jadi biar tahu kalian ya, satu ketika ya anaknya ini minta apa? Minta hadiah ya kan, sepeda. Pak, belilah dulu sepeda. Iya nak, nanti kita beli ulang tahunmu ya kan gitu kan. Jadi anaknya ini sekolah mau ngasih surprise lah bapaknya ini biar tahu kalian. Wow, dibelilah sepeda yang paling mahal. Harganya 15 juta. Gila. Uang melimpah ya kan? Sepeda anak SD-nya 15 juta. Bayangkan kalian 15 juta. Ya kan? Wah, datanglah dia, ya kan? Dikemasnya lah sepeda itu, dikasihlah pita-pita kan begitu biar senang anaknya ini pulang sekolah. Nampaknya sepeda itu di ruang tamu kan begitu kan?
Singkat cerita, datanglah ini anaknya ini pulang sekolah. Pak, adanya sepedaku itu ada di dalam. Kata ibu gitu kan. Oh, datanglah dia kan, ditengoknya lah anaknya ini gembira kan begitu. Masuklah anaknya ke dalam gitu kan, dia berharap bakal keluar. Papa, makasih pak kan begitu kan. Tahu kalian, apa dibikin anak itu marahlah ngamuk anaknya itu sama bapaknya. Mengamuk. Apa-apaan ini pak? Katanya. Kok apa-apaan? Gak senang rupanya kau sepeda itu. Senang. Tapi maksud bapak apa? Itu mahal loh, nak 15 juta. Tahu, adik tahu 15 juta. Tapi adik enggak suka pak, katanya gitu kan. Nah, kenapa nggak suka coba? Coba bapak lihat dulu sini ya. Itu apa bapak tulis katanya kan? Dilihat bapaknya lah kan. Memang iya ada dibikin bapaknya di situ. Ditulislah di batang sepedanya itu. Apa dibilangnya? Ya kan? Dibikinnya gini. Pulang malu tak pulang rindu. Udah kayak truk. Kebiasaan pula bapaknya. Kebiasaan bapaknya ini bikin apa kata-kata mutiara di mobil truk kayak gitulah jadinya. Sepeda anak pun jadi korban. Ada yang suka sama sepedanya pak, cuman tulisannya nggak suka. Pulang malu tak pulang rindu. Nggak ku bayangkan kalau sempat dia main-main sama anaknya, sama kawan-kawannya, ditengoklah tulisan itu pulang malu tak pulang rindu. Aduh, aku jujur aja lah, gak akan pernah aku bikin kayak gitu sama anakku. Entah apa-apa aja, pulang malu tak pulang rindu. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi kalau misalnya sekaya apapun kalian, kalau beli sepeda nanti jangan bikin tulisan gitu ya di batang sepeda anakmu ya. Cukuplah di mobilmu kayak gitu. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati.